Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 5, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas evaluasi ya, di halaman 133 sampai dengan 136. Nah adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai judulnya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 6, berarti pilih yang ini ya. Klik biru-birunya atau klik linknya. Nah, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 6. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 4, berarti pilih yang ini. Klik putar semua, nanti sebelah kanannya akan ada daftar pembelajarannya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja ya, mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai evaluasinya nomor 1, apakah MEA itu? Nah, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perdagangan bebas yang memudahkan suatu negara dalam menjual barang atau jasa ke negara lain di kawasan ASEAN. Nomor 2, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya? Manfaatnya yaitu setiap negara yang ada di ASEAN dapat menjual jasa atau barang dengan mudah, membuka jutaan lapangan kerja baru dan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara menjadi meningkat. Apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi dalam MEA, yaitu melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing di MEA. Nomor 4, apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat magnet dan medan magnet? Nah, sifat magnet yaitu tidak dapat dilihat namun dapat digambarkan. Mampu menarik benda logam, memiliki dua kutub yaitu utara dan selatan. Saling tarik-menarik jika dua kutub berbeda dan saling tolak-menolak jika dua kutub yang sama. Daya tarik magnet dipengaruhi jarak dan kekuatan magnet itu sendiri. Nomor 5, sebutkan masing-masing 5 contoh benda magnetis dan benda non-magnetis yang ada di sekitar adik-adik. Yang magnetis contohnya penggaris besi, kaleng, sendok, peniti, dan paku. Lalu yang non-magnetis adalah pensil, batu, bola, gelas kaca, dan meja. Sebutkan 3 cara membuat magnet, yaitu pertama dengan digosokkan dengan magnet, didekatkan dengan magnet atau induksi, dan dialiri dengan arus listrik. Nomor 7, sebutkan contoh-contoh formulir yang kamu ketahui dan informasi penting apa yang biasa dituliskan di formulir tersebut. Formulir itu berbagai macam, ada formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, formulir pengiriman barang, dan formulir lembar jawaban. Informasi penting yang dituliskan biasanya adalah identitas diri, yaitu nama, alamat, tanggal lahir, serta tanda tangan. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Nah, daftar riwayat hidup adalah lembaran kertas yang berisi gambaran dari diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, dan juga data lainnya. Nomor 9, bagaimana kamu menghargai keragaman usaha dan ekonomi yang ada di sekitar adik-adik? Nah, keberagaman ekonomi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari ya. Nah, ini sangat bermanfaat karena membantu saya dalam memenuhi kebutuhan, baik berupa barang maupun jasa dengan lebih dekat. Nomor 10, apa manfaat keberagaman ekonomi bagimu dan keluargamu? Ya, manfaatnya sebetulnya hampir semua kebutuhan kita sendiri dan keluarga kita dapat terpenuhi dari keberagaman ekonomi ya. Kemudian berikutnya soal matematika, hitunglah volume gabungan berikut. Ini ada balok dan kubus, ya. Nah, yang diketahuinya adalah panjang baloknya 16 ini. Eh, nah, ini 8, oh ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini yang balok ya adik-adik ya. Ini kubus. Oh, ini balok juga ya adik-adik. Rusuk kubus. Nah, tapi ini 16, ini 8. Berarti ini juga balok ya. Ya, karena ini bentuknya sebetulnya menyerupai kubus, jadi Kak Rina salah tulis di sini. Jadi kita tulis saja ini A, ini B ya.
Nah, ini balok A, ya. Kemudian nah, Karina perbaiki dulu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik Karina relat. Nah, ini Karina salah lihat terbalik ini adik-adik ya. Jadi nih Karina hapus dulu. Nah, karena Karina bingung yang atas kalau kita lihat dari gambarnya kan seperti gambar apa balok ya karena dia memanjang ke sana. Ternyata ini yang kubus adik-adik, ini yang balok ya. Jadi Karina sudah benar nih. Kemudian jadi panjang baloknya adalah ini 16 cm ya. Kemudian lebar baloknya ini 8 lebar baloknya 8 ya, ini 8. Nih, Karina ulang lebar baloknya 8. Yang ini. Kemudian tinggi baloknya sudah benar 5 cm. Kemudian rusuk kubusnya 8 ya. Ditanya adalah volume gabungan dari kedua bangun. Nah, yang ditanyakan volume gabungan, lalu kita jawab ya. Kita menggabungkan dengan menambahkan volume balok dan volume kubus. Nah, VT ini maksudnya adalah volume total ya. Rumus volume balok P kali L kali T, volume kubus R pangkat 3. Kita masukkan rumusnya, tadi P-nya 16, L-nya 8, T-nya 5. Kemudian rusuk dari kubusnya adalah 8. Ini kita kalikan 640, 8 pangkat 3, 512. Kita tambahkan 1152 cm kubik. Lalu soal B, ini ada tenda ya adik-adik ya, berarti ini ada dua bangun. Ya, ada prisma dan ini berarti balok. Ya, panjang baloknya 10 meter, kemudian lebar baloknya 6 meter, ini meter. Tinggi baloknya 0,5 meter. Lalu alas prismanya panjangnya 6 meter. Ya, kemudian tinggi alas prismanya 4 meter dari 4,5 dikurangi ini ya. Kemudian tinggi alas prismanya 4 meter dan tinggi prismanya 10 meter. Ya. Nah, tinggi prismanya 10 meter ya. Tinggi prisma itu berarti yang ini ya, karena prisma itu kan dia bentuknya sebetulnya terbalik ya. Kemudian jadi kita masukkan rumusnya ya adik-adik ya. Volume totalnya P kali L kali T untuk yang balok. Lalu prismanya alas kali tinggi. Ya, kita masukkan nih. Ya, lalu kita kalikan yang ini 30, lalu yang ini kita kalikan dahulu 120. Jadinya totalnya 150 meter kubik. Soal C. Nah, ini ada dua bangun ya, bangun tabung dan kerucut. Diketahui diameter tabungnya 10 cm ini. Kemudian jari-jarinya kita bagi 2 dari 10 ini, jadinya 5 cm. Tinggi tabungnya adalah 12 cm. Lalu diameter kerucut sama dengan diameter tabung ya, jadi jari-jarinya 5 cm. Tinggi tabungnya 12 cm. Ditanya volume gabungan, kita langsung masukkan ke rumus ya. Volume tabung pi R kuadrat kali T, volume kerucut 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T. Nah, kita masukkan rumusnya seperti ini, lalu kita kalikan ya. 3,14 kali 25 kali 12 hasilnya 942. 1/3 kali 3,14 kali 25 kali 12 hasilnya 314. Kita jumlahkan hasilnya 1256 cm kubik ya. Kemudian yang D, sebuah bola mempunyai diameter 18 cm. Berapa volume bolanya? Kalau diameter 18 berarti jari-jarinya 9 cm ya. Nah, kemudian yang ditanyakan volume bola. 4/3 kali pi kali R pangkat 3. 4/3 kali 3,14 kali 9 pangkat 3. Nah, ini kita kalikan 9 pangkat 3, 729. Kita kalikan semuanya jadinya 3052,08 cm kubik. Ya.
Nah, pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.